Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti Dokter Citra sibuk sekali ya. Baru dari luar tadi, dari rumah sakit ya, Dok, ya? Iya, Bu. Sebentar ya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, bisa dimulai tuh, Bu Utami. Iya, saya menunggu instruksi Dokter Ferial tadi. Silahkan. Semuanya udah komplit. Insya Allah, Baik. bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara yang kami hormati, para hadirin yang kami hormati, marilah kita haturkan puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat atau menjadikan kita hari ini bertemu dan dapat mengkaji ilmu agama dan juga ilmu kedokteran. Semoga kita selalu sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita semuanya dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang ini. Amin. Kemudian pada kesempatan ini juga kami mengajak para hadirin untuk mendoakan dan juga berterima kasih atas semua jasa dari para pendahulu kita, orang-orang yang telah berjasa pada kita, dan terutama yang berjuang di front terdepan dari perjuangan melawan COVID-19 ini. Semoga dikuatkan dan selalu sehat walafiat. Yang sudah wafat semoga diberikan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta keluarganya pun juga dimuliakan di dunia dan akhirat. Amin. Saya sampaikan terima kasih dan hormat kepada narasumber, kemudian juga kepada IO-nya yaitu Dr. Ferial Basbert, ya, Kepala Departemen Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Kemudian juga para hadirin sekali lagi, dan tadi saya sudah memberikan salam di awal, barangkali ada yang sedang atau masih belum bergabung, dan sekarang sudah bergabung, saya berikan salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, malam ini kita akan mengkaji dua topik, yaitu yang pertama mengenai kedokteran jiwa dan yang kedua mengenai tausiah agama yang berhubungan dengan kedokteran jiwa. Narasumber yang pertama yang akan sharing tentang kedokteran jiwa yang berjudul Stress and Depression from A to Z, yaitu Dr. Citra Fitri, spesialis kedokteran jiwa, dan narasumber kedua adalah Ibu Insinyur Isma Khalil, ya. Kalau gelarnya kurang saya mohon maaf Ibu Khalil, tadi dari Dr. Vera demikian. Ya, mungkin juga apabila saya yang salah dari awal saya sudah mohon maaf. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup dari para narasumber. Yang pertama saya mohon izin share screen karena agak banyak dan semoga tidak ada yang kurang begitu. Yaitu Dr. Citra Fitri Agustina, spesialis kedokteran jiwa atau SPKJ, yang lebih populer ya disebutnya Dokter CV, ya, mohon izin dipanggil Dokter CV, ya. Mungkin banyak yang belum terbiasa memanggil beliau dengan Dokter CV, yaitu Dokter Citra Fitri atau Dokter Citra, atau mungkin ada panggilan yang lain yang saya tidak tahu. Nah, Dokter Ferial kali ini menyampaikan kepada kita semua bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat hangat, sangat rileks, sangat santai, dan mungkin kalau berbahasa baku agak kaku mungkin ya saya mohon izin menggunakan bahasa yang lebih tidak formal, mungkin lebih banyak ke informal mungkin ya, supaya diskusinya apalagi malam hari lebih nyaman begitu ya, apalagi ini ilmunya ilmu berat semuanya ini ya. Baik. Nah,
Beliau adalah lecturer atau dosen di Medical Faculty Jersey University. Kalau tidak salah beliau tahun masuknya 1998 ya, Dr. Sivi. Jadi kata beliau tadi pernah saya ajar untuk bidang kimia kedokteran. Jadi saya pernah ikut membangun beliau walaupun kecil gitu ya. Mungkin ilmunya, mudah-mudahan ilmunya tidak lupa ya Dr. Sivi. Jadi saya ikut mendapatkan amal jariahnya insya Allah beserta keluarga dan orang yang sudah berjasa pada kita. Amin. Kemudian beliau sebagai psikiatris di Primaya Evasari Hospital, Klinik Tiendra atau Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa, dan Yarsi Hospital, kemudian sebagai Kepala Bagian Mental Health Department Faculty of Medicine atau Medical Faculty Yarsi University, dan beliau juga sebagai Education Consideration Commission di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Beliau juga sebagai program koordinator Community Health Empowerment for Early Detecting and Reintegrating of Schizophrenia atau CHEERS. Kemudian yang mungkin itu kali ya Bu ya. Oh, ini menarik sekali ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi umat. Beliau dan ini pasti masih banyak sekali yang belum dituliskan. Ini sedikit kok, tinggal sekitar 1 halaman, tidak penuh ya. Mohon izin. Nah, yang sudah berlalu atau yang sudah tidak Dr. Sivi, yang sekarang tidak sedang diampu atau sedang tidak dilakukan amanahnya atau yang sudah berlalu, yaitu Head of Subresipien Malaria in Kalimantan and Sulawesi LKNU tahun 2011 hingga 2014. Jadi beliau ini aktivis NU ya, Dr. Sivi. Begitu. Kemudian Staff Program Officer TB Cepat LKNU 2017-2018. Kemudian Head of Subresipien HIV LKNU tahun 2016 hingga 2017. Itu ada mobile phone-nya dan emailnya adalah c_fitri@e atau c_fitri@_a@yahoo.com. Beliau aktif di organisasi antara lain sebagai Secretary of Health Department Central Board of Nahdlatul Ulama atau LKNU 2015 hingga 2020, lalu Vice Chairperson Jakarta Psychiatric Association tahun 2019 hingga 2022, Secretary of Yarsi Medical Faculty, Alumni Organization tahun 2017 hingga 2017 hingga 2020. Kemudian Secretary of Community Psychiatry Section ya, Psychiatry Section Indonesia, Psychiatric Association 2019 hingga 2020. Jadi saya sudah tua, kalau membaca huruf kecil-kecil butuh waktu ya dan butuh effort lebih. Kemudian pendidikan formalnya beliau adalah dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lulus tahun 2013 sebagai psikiatris atau dokter ahli jiwa. Kemudian medical doctor di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi yang lulus tahun 2006. Nah, beliau aktif mengikuti beberapa training antara Leadership of Mental Health System Development in Indonesia Jakarta 2015, Education Management Training Leeds University UK 2007, workshop Palliative Care University Yarsi Januari 2014, Symposium and Workshop First International Children's Palliative Care Network Mumbai, India, Februari 2014, Simposium Palliative Care Surabaya, Jun 2014, dan beliau aktif melakukan riset antara lain relationship of average ferritin level in serum with symptoms of attention and hyperactivity disorder based on scale of behavior assessment of Indonesia, hyperactive children SPPAH. Iya, Sari Pediatrics, and ini sudah published. Kemudian Empathy Improvement through Volunteerism for Medical Student, Yarsi University,
of 2013-2014 academic year, dan ini sudah publish. Kemudian HIV AIDS Education in Johar Baru, Kemayoran, and Cempaka Putih, Subdistrik Jakarta Pusat. Kemudian terakhir, dan tentunya masih banyak yang tidak tertuliskan di sini. Saya bacakan yang terakhir di sini, yaitu the HIV Perceived Stigma Scale in People Living with HIV AIDS in 5 groups: female sex workers, males who have sex with males, transgender, people who inject a drug, and HIV infected housewives. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi amal jariah Dr. Sivi. Silakan Dr. Sivi memulai presentasinya, diberikan waktu 20 menit. Saya akan tutup, stop share screen ya. Baik, terima kasih Bu. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati guru saya, Bu Ut, senior saya, Dr. Ferial, yang saya hormati Ustazah Isma Khalil, para sejawat semua, para senior, dan rekan-rekan sekalian. Kalau dari IO-nya ya nih Bu Ut ya tadi, kalau dari IO-nya bocorannya hari ini saya tidak menyiapkan presentasi, tapi kita katanya kan ngobrol pemikiran Islamnya, jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Oh, kalau misalnya presentasi kayak kuliah ya. Benar Dok, benar. Mungkin kayak yang sudah kita lakukan sehari-hari gitu ya. Yeah. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Ya, suasana lain ya Dokter Sivi ya. Soalnya katanya tadi kalau A sampai Z takutnya kalau saya presentasi cuma sampai M loh, enggak ya. Jadi memang belakangan ini lebih, mungkin masyarakat juga lebih terbuka tentang depresi ya, lebih terbuka lah. Mungkin kalau zaman 10 tahun ke belakang, kalau misalnya ada yang sedih apa tuh terus ngumpet-ngumpet gitu ya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan masyarakat lebih, atau kaum milenial ya khususnya tuh lebih bisa bilang aku lagi depresi nih, walaupun sebenarnya mungkin nggak depresi, tapi lebih bisa mengungkapkan isi pikirannya, mengungkapkan isi perasaannya gitu ya. Juga jadi tren untuk konsultasi, baik ke psikiater, ke dokter, ke psikolog gitu ya, itu juga sekarang itu makin banyak. Nah sebenarnya kenapa sih kita tuh perlu IO-nya, kenapa akhirnya mengambil topik depresi, stres gitu ya, karena apalagi masa sekarang ya, gitu. Sekarang kan penuh dengan stres, penuh dengan berita-berita yang tidak kita harapkan gitu ya, penuh dengan kondisi-kondisi yang tidak kita bayangkan sebelumnya, penuh dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat gitu ya Bu. Misalnya kayak waktu pertama kali dinyatakan pandemi, terus nanti peraturannya berubah-ubah, dan itu kan semua membuat kita tuh harus terlalu adaptasi. Satu saat kita nggak bisa adaptasi, kita bisa jadi stres. Nah ini juga berlaku di semua tempat. Itu kan udah biasa ketemu nih, Isma biasa kalau misalnya menyampaikannya gitu ya, sengennya rame-rame ya Bu ya, terus nanti di sini ada yang bawa asinan ya, misalnya ibu ini nanti bawa rujak, ibunya bawa roti gitu ya, ibunya bawa bekal. Kalau sekarang kan kita nggak mungkin, bekal juga dimakan sendiri-sendiri ya, bahkan disaksikan sama teman-temannya. Kayak gitu, sekarang nggak bisa. Jadi kayak gitu adalah perubahan-perubahan yang sekarang ini sedang terjadi gitu. Terus juga kalau mau penerbangan, mau perjalanan harus di swab dulu sekarang ya. Tadinya hanya cukup dengan tes ambil darah, sekarang harus di swab. Nanti apalagi kita nggak tahu peraturannya. Jadi makin lama peraturannya makin banyak berkembangnya. Juga ibu-ibu ya yang biasanya mungkin ada yang memang bekerja full time di luar, ada yang sehari-hari di rumah aja mengerjakan segala kegiatan rumah. Kalau sekarang jadi kombinasi ngerjain kegiatan rumah juga
mungkin juga ada yang bekerja dari rumah, work from home, mungkin juga sambil ngawasin anaknya. Jadi triple, burdennya jadi 3. Kalau anaknya 3, yang pertama dulu PR udah selesai belum, yang kedua, yang ketiga belum, habis itu harus WA sama gurunya, WA sama wali kelasnya, atau WA sama si wali murid lain. Jadi ini tugasnya dari 3 ya, dari biasanya ngurus 1 atau 2 kegiatan, kalau sekarang menjadi 5-6 rangkaian kegiatan. Jadi itu adalah perubahan-perubahan yang sangat cepat. Nah, itu kalau misalnya kita nggak bisa ketinggalan nih untuk adaptasi dengan perubahan-perubahan seperti itu, tadi bisa jadi stres. Nah, kalau misalnya stresnya tidak bisa dikelola dengan baik, nah itu bisa menjadi tadi yang dibilang depresi ya. Kan lama-lama mulai jenuh, terus kalau tidak tertangani kejenuhannya, tidak ada fase-fase untuk refreshing gitu ya, misalnya refreshing kan nggak mesti yang kita kedufan main wahana-wahana itu kan, tapi kadang-kadang ibu-ibu butuh me time ya, entah itu sendiri ya, misalnya sujud yang lama, itu kan juga sebenarnya salah satu untuk me time, untuk waktu diri kita sendiri yang nggak diganggu, yang tidak mengurusi anak dulu, tidak mengurusi suami dulu, tidak mengurusi dulu, tapi kita dulu nih, kita sampai vlog, kita lega. Nah, sayangnya nggak banyak yang punya waktu untuk melakukan me time, apapun bentuknya me time. Gitu. Ya, jadi, nah akhirnya, atau tidak juga punya teman untuk diajak bicara. Misalnya, kita kan sering curhat. Curhatnya juga kan bukan curhat yang membicarakan seseorang, tapi beban kita mungkin bisa terlepas sedikit. Ya minimal emosinya yang tadinya 100 ya jadi 70 ya jadi 50. Sayangnya nggak semua bisa mengelola seperti itu. Nah, itu akhirnya lama-lama menjadi depresi. Bagaimana kalau sudah depresi? Jadi malas ngapa-ngapain, malas keluar rumah, kemudian juga mungkin jadi tidak fokus ya, misalnya masak, maaf ya, misalnya karena hangus gitu ya, atau nyetir kok jadi ke kanan ke kiri misalnya, perasaan tadi itu mau ke Indomaret gitu, kok jadinya malah jauh gitu ya, kayak gitu. Jadi ada barang-barang ketinggalan, misalnya kartu ATM ketinggalan, dan tidur juga mungkin lama-lama terganggu. Yang tadinya tidurnya pulas ya 8 jam gitu ya, kalau sekarang tidurnya terganggu, tidak tidur, makannya juga mungkin udah pertama mungkin mati ide, lama-lama udah bingung ya mau makan apa gitu ya, terus sudah nggak mau makan, selera makannya berkurang, atau makan untuk hidup aja, jadi bukan makan mati ya, tapi makan udah kalau nggak makan nggak sakit, kalau nggak makan nanti sakit. Nah, jadi tadi ada perubahan-perubahan seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah berat nih, depresinya ini tidak tertangani, merasa suami, kadang-kadang kan orang depresi itu sensitif, padahal sebenarnya suami itu memperhatikan, tapi merasa tidak diperhatikan, gitu ya. Merasa diajukan, merasa ditakjubkan ya, merasa digubris, atau merasa tidak didengarkan. Misalnya udah cerita, ini tuh begini gitu. Terus kan, oh ya, nah itu merasa tidak direspon. Nah itu biasa kan lebih sering sensitif, ya, sering merasa lebih ini berbahaya juga. Satu, kinerja jadi berkurang. Kemudian kalau sudah berat, ya na'udzubillah ya, tapi banyak yang ada ide-ide akhiri hidup, nah ini juga sering timbul nih pada. Jadi kita tadi ya jangan abaikan ya, titik awalnya dari stres, kemudian yang bisa menjadi. Mungkin begitu sedikit tentang stres dan depresi. Baik, Dokter Sivi sudah selesai? Kan kita mau ngobrol, jadi kita baik. ngobrol aja. Baik. Kalau begitu izin ke Dokter Ferial, apakah langsung ke narasumber kedua lalu ngobrolnya di belakang atau satu persatu Dokter Ferial ya? Silakan Bu Tami. Bu Tami yang jadi komandan dalam acara ini. Baik, kalau Enggak sih, begitu. komandan. Baik. Siap.
Kalau begitu, saya izin untuk membuat sarinya sementara sebelum ke narasumber yang kedua, yaitu Ibu Insinyur Isma Khalil ya. Yaitu yang pertama-tama tentunya gara-gara atau akibat pandemi ini hampir semuanya ya sadar tidak sadar mengalami stres. Jenuh salah satunya ya, itu juga mengakibatkan stres karena lebih monoton kegiatannya dan banyak di dalam rumah ya, serta dengan anak-anak di rumah yang menambah beban tanda kutip maupun tidak tanda kutip ya. Apalagi balita ya, ini ada hadirin yang Mas Agung ya sering cerita tentang balitanya di pandemi ini. Kemudian kejenuhan tersebut apabila tidak teratasi akan meningkat menjadi tingkat depresi. Nah, bagaimana cara mengelolanya adalah yang pertama dengan adaptasi karena memang peraturan berubah-berubah bahkan semakin banyak termasuk peraturan dalam penerbangan untuk mobilitas, untuk aktivitas, menjemput rezeki dimanapun berada ya memang sudah menjadi pekerjaannya. Kemudian yang kedua refreshing, ya refreshing juga bukan berarti yang besar-besar misalnya harus ke tempat wisata tetapi cukup me time misalnya bersujud sehingga plong maupun dengan cara-cara yang biasa Bapak Ibu lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan ada partner atau kawan atau siapapun yang dapat diajak bicara dan walaupun itu dengan daring juga ya begitu. Kemudian kadang-kadang memang partner atau pasangan yang ada di dalam rumah menurut kita kurang memperhatikan begitu padahal tidak, jadi juga itu jangan sampai menambah worry begitu, harus trust dan yakin betul bahwa pasangan adalah atau orang-orang di dalam rumah dan yang terbaik ya tempat kita berbicara dan semoga kita juga menjadi bagian dari itu. Kemudian ciri-ciri depresi itu antara lain malas beraktivitas, kemudian tidak fokus dan lain-lain. Tentunya hal-hal seperti ini agar tidak terjadi maka kita juga selain mengkaji dari ilmu kedokteran kita juga mengkaji dari ilmu agama dan insya Allah Ibu Ismail Khalil akan mengupas hal ini. Tetapi izinkanlah saya akan membacakan CV beliau yang dikirim oleh Dr. Ferial, yaitu beliau lahir di Sumeneb tanggal 8 April 1965, beralamat di Jati Sampurna Bekasi, Jalan Tanjung 1 BS 20/24 atau garis miring 24. Pendidikan formal beliau S1 di IPB, Institut Pertanian Bogor, S2 di IIQ atau Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, kemudian Ma'had Al-Adhar Bogor, kemudian itu nama IIQ-nya ya Bu Ustazah. Baik. Kemudian aktivitas beliau adalah sebagai pengurus Yayasan Irena Center. Dan pasti beliau sudah banyak sekali berceramah dan saya mengenal beliau di beberapa hari yang lalu di webinar seperti ini juga. Baiklah para hadirin, kita langsung saja ke Ibu Hajah atau Ibu Ismail, saya mohon maaf kalau salah menyebut gelar. Ibu Isma Khalil, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq lidhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diperkenankan Allah dengan waktu bisa acara ngopi dalam kondisi sehat walafiat, mudah-mudahan makin menguatkan iman Islam kita, makin menguatkan sehat kita lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi Dr. Sivi sudah menjelaskan ya bagaimana situasi perubahan COVID ini dengan beberapa perilaku-perilaku yang membuat sebahagian gitu ya, sebahagian jadi stres gitu ya. Ketika kita tengok kepada Islam sebenarnya dalam surat 16 ayat 89 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin.
Kami turunkan, kata Allah, Alkitab yaitu Quran, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmah, sebagai hudan, sebagai petunjuk, wa rahmah, dan sebagai rahmat, wa busyra lil muslimina, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Sementara dalam surat 17, surat Al-Isra ayat 82, Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minina. Kami turunkan Quran itu sebagai minal Quran. Dari Al-Quran itu ada yang menjadi syifa'un, sebagai obat, wa rahmah, dan sebagai rahmat lil mu'minina. Jadi kalau kemudian kita lihat secara utuh, Islam sebagai petunjuk, Islam sebagai rahmat, Islam sebagai kabar gembira. Nah, sehingga kalau tadi Dokter Sivi menceritakan, saya lihat itu sebagian gitu ya, sebagian dari masalah yang ada. Kalau pernah yang saya baca kasus misalnya, mungkin depresi yang sangat berat kali ya, yang terjadi di Medan, yang seorang ibu lagi musim waktu itu coblosan lah ya, pilkada di Medan, kok Medan, sekitar Medan lah ya, suaminya lagi ikut coblos-mencoblos, ternyata tapi istrinya dalam kondisi depresi yang sangat tinggi, membunuh anak-anak balitanya 3 orang. Nah, ini berarti kan tingkat depresi yang sangat-sangat berat. Nah, kalau kita lihat secara umum kondisi-kondisi seperti tadi yang ekstrim itu ternyata terjadi tidak hanya sekali gitu. Kasus misalnya, ini tidak hanya masalah COVID ya, tidak hanya pada kondisi lagi COVID. Kalau itu yang kasus Medan tadi juga masih kondisi COVID gitu. Kasus-kasus yang lain, misalnya ada kasus seorang bapak mengurusi bayinya, sementara istrinya itu bekerja di luar negeri, akhirnya di daerah Jember ya kalau tidak salah itu bersama bayinya meninggal gitu, tanpa ada tetangga yang tahu gitu istilahnya ya. Ketika kita lihat dari kasus-kasus seperti tadi, yang itu kasus ekstrim memang ya, kita jadi kembali bahwa Islam sebagai tadi, Allah menurunkan Quran itu sebagai tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Karena Islam itu turun sebagai rahmat, sebagai ilajun, sebagai solusi problema. Solusi problema apa? Problema kehidupan. Nah, karena manusia itu punya naluri-naluri gitu ya, naluri memenuhi kebutuhan biologisnya, kebutuhan eksistensi, ingin berkuasa, kemudian suka dengan lawan jenis, naluri beragama, kemudian ingin juga makan, minum, istirahat, dan itu butuh interaksi. Dan Islam datang untuk mensolusi problema itu, interaksi itu diatur oleh Islam. Nah, sehingga dalam pertemuan interaksi itu kan dia muncul masalah. Nah, ketika muncul masalah, larinya kemana? Nah, disinilah kemudian Islam sebagai solusi sebagai aturan main dalam kehidupan yang disolusi oleh Islam. Sehingga kemudian dalam mencari nafkah gitu ya, ada tolak ukur halal haram. Dalam mengisi kebutuhan makan minum keluarga kita gitu ya, itu terikat halal haram gitu ya. Kenapa? Karena kan hidup di dunia ini sementara. Jadi tidak sekedar begini, istilahnya gitu ya. Oh, kita selesai nih, nggak stres nih, alhamdulillah nih udah lewat nih, karena tadi bisa mengatasi nih problema COVID yang banyak di rumah, anak akhirnya jam belajarnya lebih banyak dengan HP, ibu harus mendampingi. Oke, misalnya lolos nih dari stres tadi, lulus. Tapi lulus itu apakah lulus yang sebenarnya? Karena ternyata kita bisa mengatasi stres, mengatasi masalah hari ini dengan COVID, akhirnya kita tidak stres, tidak depresi, refresh gitu ya. Tapi sejatinya kita itu fid dunya hasanah enggak ya gitu. Sehingga menghasilkan wa fil akhirati hasanah gitu. Terus wa qina azabannar. Nah, sehingga kita itu jadi sehatnya itu sehat lahir dan batin. Sejahteranya itu sejahtera lahir dan batin. Apa makna sejahtera lahir dan batin? Maknanya di dunia ini kita sejahtera,
mengantarkan kepada sejahtera dari akhirat, yang kita itu selamat dari api neraka. Itu. Nah, itu kan jadi hakiki. Hakiki sejahteranya itu hakiki. Kita tidak sekedar enjoy gitu ya, kemudian bahagia gitu. Nah, kadang-kadang ketika kita lihat ada orang yang bisa mengatasi dari sisi bahagia, tapi apa iya kemudian nanti dia selamat dari api neraka? Nah, kita kan pengen bahagianya lahir dan batin. Tidak depresinya lahir dan batin, dunia dan akhirat. Nah, itulah hakiki jadinya. Nah, disitulah kemudian Islam itu hadir sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, dan sebagai kabar gembira. Karena ternyata menyelamatkan kehidupan di dunia, sekaligus menyelamatkan kehidupan di akhirat. Nah, sehingga kadang-kadang kita jadi berpikir, oh berarti tidak cukup ya kita tidak stres, gitu. Tidak cukup dengan kita tidak stres. Karena ternyata ya banyak orang-orang sudah selesai dari stres gitu ya istilahnya, tapi ternyata belum tentu loh selamat dari api neraka, karena ternyata perilakunya tidak mengikuti dari Allah yang tadi, hudannya Allah nggak dipakai. Hudannya Allah nggak dipakai gitu ya. Kemudian sehingga tidak memunculkan rahmat dalam kehidupan di dunia ini. Nah, ketika tidak munculkan rahmat berarti problemanya itu kalaupun orang tadi bahagia, semu bahagianya semu. Kenapa bahagianya semu? Karena ternyata bahagianya itu tidak mendapatkan keriduan dari Allah. Nah, disitulah kemudian kita melihat bahwa kita harus terbebas dari depresi, terbebas dari masalah, itu hakiki. Hakiki berarti apa? Mendapatkan rahmat Allah, mendapat ampunan Allah, mendapat ridha Allah, sehingga sejahtera lahir dan batin, tidak depresi termasuk diantaranya itu adalah mengantarkan kita kepada ridhonya Allah, mengantarkan kita masuk surga, tidak mengantarkan pada masuk neraka. Nah, itu tuh hakikinya. Ketika kita kecermati tadi dari sisi aspek Islam. Karena kalau tidak kita cermati dari sisi Islam, buktinya juga orang-orang di luar negeri itu di mana itu di barat kah gitu ya. Mereka sudah bisa tuh mengatasi depresi dengan musik, dengan banyak hiburan apa-apa dan segala macam. Tapi apakah menyelamatkan perilakunya segala macamnya kepada sesuatu yang hakiki? Gitu ya. Maksudnya kebahagiaan hakiki dan kemudian mengantarkan kepada ridhonya Allah. Ketika kita muslim berarti tolak ukurnya juga adalah ridhonya Allah. Nah, itu mungkin sehingga kemudian masalah-masalah itu anggap kalau tadi masalah kecil, tapi bagaimana dengan masalah-masalah yang besar tadi kasus? Nah, ternyata kalau saya mencermati kasus-kasus depresi itu sebenarnya banyak sekali, banyak. Kalau dikumpulkan data mungkin nanti bisa dibuka datanya, istilahnya kalau bisa banyak. Nah, banyak ini ada sumbernya enggak ya istilahnya? Nah, kasus pembunuhan, kasus bunuh diri gitu ya, dan seterusnya ketika. Nah, itu mungkin perlu menjadi bahan kemudian melihat Islam sebagai suatu solusi dari kehidupan untuk di dunia hasanah dan untuk di akhirat hasanah. Sehingga kemudian tidak hanya secara pribadi tadi misalnya ya, punya masalah, banyak dipakai sujud, alhamdulillah ternyata terus pakai tawakal kepada Allah gitu ya, yakin Allah itu maha segalanya. Kalau kita punya masalah, udah ngeluhnya ke Allah karena Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat misalnya. Ketika kita sholat, ternyata nanti kan saraf-saraf pada sujud itu membuat lebih segar, lebih plong. Nah, apalagi ketika hati kita ikut hadir dan seterusnya. Nah, itu secara pribadi bisa mengatasi gitu ya. Bisa mengatasi. Nah, tapi berapa banyak yang bisa melakukan itu gitu ya istilahnya secara pribadi, selain istilahnya dibuat sebuah kondisi yang membuat orang secara secara umum bisa mendapatkan mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin tidak dalam kondisi depresi. Nah, salah satu saja contoh misalnya ketika dalam kondisi orang sakit, misalnya kondisi sakit nih ya, tidak hanya masalah COVID ya, misalnya di luar COVID, sakit, udah dibawa nih ke rumah sakit, kita bawa orang keluarga kita bawa ke rumah sakit, karena kita nggak punya biaya, padahal itu udah parah misalnya, ternyata ditolak dengan alasan karena begini, karena kita nggak punya uang untuk masuk DP, akhirnya yang sakit itu kan nggak cuma pasien sakit, yang keluarga bawanya itu jadi dibikin stres.
karena tertolak dari semua sakit dengan alasan biaya, padahal ini udah parah dan seterusnya. Itu kan akhirnya kita lihat, nambah sebuah problema ketika kita aktivitas di luar itu ternyata yang tidak sesuai dengan tolak ukur Islam sebagai suatu hudan, sebagai suatu petunjuk. Sehingga kalau kita kumpul akumulasi, ternyata masalah itu sangat-sangat banyak. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Berarti kembalinya kepada Islam sebagai petunjuk, Islam sebagai rahmat, dan Islam sebagai kabar gembira, sehingga menghasilkan tadi kebahagiaan yang hakiki, nggak stresnya itu hakiki gitu istilahnya, secara jamaah. Nah, itu mungkin ya dari sisi itu, karena nanti kalau secara pribadi nanti orang itu bisa menguatkan tawakalnya kepada Allah, menguatkan kesabarannya dan minta tolong kepada Allah ketika kita sholat, ketika kita zikir, ketika kita baca Quran, hati menjadi tenang. Ketika banyak mengingat Allah, hati tenang. Ketika hati tenang, pikiran jadi fresh gitu ya, tidak stres. Nah, misalnya gitu. Nah, itu bisa dilakukan secara pribadi. Saya kira itu mungkin ya gambaran tadi Ibu, masalah ya, kaitannya Islam sebagai sebuah solusi terhadap masalah-masalah. Itu saja, mungkin nanti bisa sambil diskusi Ibu Ut. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ustazah Isma Khalil atas tausiahnya. Saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit sari dari yang beliau sampaikan. Intinya adalah adanya agama Islam itu merupakan petunjuk atau hudan, penyelamat, ya, kabar gembira, kemudian rahmat ya dunia dan akhirat. Termasuk di dalamnya tentunya diturunkan Al-Quran itu sebagai solusi problema kehidupan kita ya, apalagi kita diberikan ujian berupa pandemi ini yang tentunya kita harus bergembira begitu ya untuk meningkatkan imunitas kita agar tidak drop juga. Kemudian yang dimaksud senang, bahagia itu tingkatannya tidak hanya di dunia tetapi hingga sampai akhirat, dan tolak ukurnya adalah ridho Allah. Jadi tidak mungkin kita hanya bahagia kemudian sehat tetapi kita melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Begitu ya Bu Ustazah kira-kira ya. Jadi kebahagiaan yang hakiki, keselamatan yang hakiki ya, itu termasuk kesehatan yang hakiki ya, kesehatan yang sampai ke tingkat akhirat, dan kebaikannya juga sampai ke tingkat akhirat, dan sekali lagi itu tolak ukurnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya sampaikan ringkasan atau sari atau resume dari para narasumber. Baiklah hadirin semuanya, marilah kita menginjak kepada sesi berikutnya yaitu pertanyaan dan jawaban. Di room chat kami sudah ada yang menchat secara pribadi kepada saya untuk disebutkan sebagai hamba Allah, untuk kepada para narasumber ya, kedua narasumber. Beliau bertanya sebagai berikut. Kalau masyarakat sakit itu bagaimana terapinya? Begitu. Ya. Karena dalam arti hubungannya dengan stres dan depresi ini. Mohon Dr. Sivi terlebih dahulu, kemudian Ibu Isma Khalil, monggo. Terima kasih atas pertanyaannya kepada hamba Allah yang kita cintai bersama di sini. Monggo. Baik. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ustazah Isma Khalil bahwa yang namanya sejahtera itu lahir dan batin ya. Fisik, kalau sehat itu kita bilang kesehatan yang holistik adalah sehat fisik, sehat secara mental, sehat secara sosial gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dibilang masyarakat sakit ya mungkin itu apakah populasi yang sakit atau seperti apa. Nah, mungkin yang perlu kita sama-sama bangun adalah bagaimana
ketahanan masyarakat ini ya, bagaimana kita bisa membekali gitu ya, atau memberikan dukungan kepada masyarakat supaya dalam tanda kutip tidak sakit. Ya, kita kan bukan yang kayak nyemburin air terus semuanya sembuh, kan nggak kayak gitu ya. Tapi berarti mungkin pola pikir atau bagaimana mengatasi masalah itu yang harus kita mungkin kita latih ya, atau kita tahankan. Misalnya kayak di gempa bumi misalnya. Saya tadi melihat di di kolom partisipan ada Dr. Nurul Fatmah dari Majene. Mudah-mudahan tetap sehat, Dok. Ya, jadi misalnya nih ada gempa bumi ya, kayak kemarin ya di Majene, atau misalnya di Mamuju gitu ya, atau misalnya di tempat lain yang terdampak. Kita mungkin pada saat itu masyarakat, karena saya dulu PTT-nya di Mamuju. Saya dulu 1 tahun di sana, di daerah yang sangat terpencil, jadi 4 jam itu dari kota Mamuju. Dan saya punya orang tua angkat yang ada di Mamuju. Jadi bukan orang tua angkat, jadi sudah saya anggap sebagai orang tua. Kalau setiap saya ke kota, saya pasti menginap di rumah keluarga terdampak. Jadi rumahnya cukup besar, mobilnya juga semua tuh tertimbun. Gitu. Jadi saya bisa melihat, maksudnya saya bisa membayangkan bagaimana situasi di sana gitu ya. Jadi yang punya rumah seperti apa itu kita sama-sama, termasuk Bapak Ibu angkat saya lah, itu juga di tenda pengungsian. Jadi mungkin juga sakit ya, kita nggak tahu sakit, tidak hanya sakit secara fisik, tapi juga ya pasti ya mengalami musibah seperti itu. Mentalnya juga menurun dan sebagainya. Nah, jadi makanya kita sering lihat ya bagaimana dilakukan intervensi krisis ya oleh misalnya tenaga-tenaga kesehatan atau misalnya tenaga-tenaga kesehatan jiwa gitu ya, diberikan asesmen mana yang perlu didahulukan atau misalnya mana yang lebih berat kondisinya ya secara medis kira-kira gitu. Mana yang perlu pertolongan segera. Kemudian untuk yang tidak mengalami belum sampai sakit atau masih ringan, diberikan motivasi, diberikan support, diberikan tempat untuk diajak bicara. Diberikan kekuatan untuk menerima bahwa itu adalah suatu kondisi yang memang sudah ada kondisinya, dan bagaimana kita bisa memperkuat diri untuk melawan kondisi itu. Untuk kondisi ini nggak bisa diapa-apain lagi, tapi bagaimana kita bisa gimana nih udah ada kondisi, strategi apa? Nah, itu mungkin salah satu yang membuat akhirnya bangkit ya, cepat bangkit, cepat mau membangun kembali tempatnya, cepat mau membangun kembali keluarganya, cepat mau untuk produktif kembali ya. Kita lihat etos juga sana cukup tinggi. Jadi itu hanya pembayangan. Jadi tadi yang Ustazah Ilma itu hanya satu situasi, tapi itu akan berlaku di situasi yang lain. Jadi kalau masyarakat sakit ya mungkin yang akan kita sama-sama kelola adalah dari bagaimana pola pikirnya ya, kemudian bagaimana situasinya dalam respon masalah. Nah, kalau misalnya sudah berat, tentu saja misalnya sakitnya makin lama makin berat ya, sakit dalam tanda kutip sakit mental gitu ya, yaitu tentu perlu pertolongan-pertolongan yang lebih ahli. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Alhamdulillah. Baik, Dokter Sivi, terima Atau kasih. Mungkin Ustazah Ilma mau langsung menambahkan. Baik, monggo baik, monggo Ibu Isma. Terima kasih Dokter Sivi. Iya, pertanyaannya bagus banget ini. Kalau masyarakat yang sakit berarti komunitas nih ya, jadi bukan personnya. Nah, kalau masyarakat ini berarti kan dilihat. Kalau masyarakat sehat itu kan berarti perbuatan yang buruk berubah menjadi dianggapnya baik gitu ya. Maksudnya perubahan masyarakat sakit, masyarakat sakit. Hari ini masyarakat kita dianggap sakit atau sehat ya gitu. Nah, kalau kita lihat sepertinya hari ini masyarakat kita nambah sakit. Baru-baru ini mungkin kalau kemarin diskusi itu ditemukanlah ada kompol gitu ya, polisi yang
digerebek, ikut menikmati narkoba gitu ya di sebuah hotel, padahal beliau ini orang-orang yang justru biasa menangani kasus narkoba misalnya. Kemudian apalagi kasus aborsi yang makin banyak, kasus perzinahan, kasus pembunuhan gitu ya. Kadang-kadang sesuatu yang dianggap aib hari ini tidak dianggap aib, LGBT misalnya. Itu udah nggak dianggap aib gitu ya, udah mulai berani terang-terangan. Lagi kemudian kasus-kasus korupsi dan sebagainya. Ketika kita lihat secara akumulasi banyak, makin lama sepertinya nih masyarakat kita ini jadi kayak masyarakat yang sakit gitu ya, masyarakat yang sakit. Nah, bagaimana kalau masyarakat yang sakit diobatinya? Ya berarti harus dilihat dari interaksi di masyarakat itu. Kenapa masyarakat itu sakit? Berarti ada pola interaksi di masyarakat, ada pola pemahaman yang salah. Nah, bagaimana mengobatinya? Kalau menurut saya berarti dilihat dari sisi apa yang menyebabkan masyarakat ini. Masyarakat itu kan kumpulan dari individu, kumpulan dari orang-orang ya. Di dalam individu ini ada pemikiran masyarakat, ada perasaan masyarakat, dan ada aturan, gitu ya, ada aturan. Kan nggak cuma orang yang kumpul, orang ini punya di benaknya punya persepsi masing-masing, kemudian punya perasaan masing-masing, dan kemudian pemikiran dan perasaan itu terinteraksikan. Kemudian ada peraturan yang mengatur. Nah, ketika kemudian lama-lama orang anggap hubungan seks bebas itu biasa-biasa aja, LGBT itu biasa. Lama-lama jadi biasa. Dari mana? Dari persepsi, dari perasaan yang kemudian didukung dengan peraturan yang tidak ada sanksi. Demikian pula misalnya kasus narkoba. Kalau kemarin dengar Dokter Lula. Jadi kayaknya kan nggak bisa dihabisin itu. Kayak zaman dulu lah, perzinahan itu dari dulu begitu. Ya tinggal kita aja individu jaga diri, keluarga jaga diri. Lah, lo narkoba itu lo makin lama makin banyak. Yang ditemukan BNN kan makin bertonton, makin ditangkap kok makin banyak ya gitu ya. Belum lagi di rutan-rutan. Nah ini apa ini? Masa iya sih jadi apotik tuh rutan itu resmi seperti resmi gitu ya. Nah ini kan berarti masyarakat udah sakit ini, penyakit ini, masyarakat sakit. Berarti apa? Ada pemikiran di tengah-tengah masyarakat yang salah, ada perasaan yang salah, ada interaksi yang salah. Nah interaksi yang salah ini apa? Di situlah kemudian kalau kita lihat apa? Berarti sistem yang diberlakukan di situ. Apa? Sistem kehidupan. Nah kalau kita lihat berarti kalau kita melihat bahwa Islam tadi kaitannya dengan Islam itu petunjuk, way of life gitu ya. Rahmat dan busyra untuk dunia dan akhirat. Berarti apa? Oh berarti kenapa? Berarti karena ada akar masalah nih yang membuat masyarakat itu jadi berpenyakit. Kenapa kok narkoba itu malah di tempat rutan atau di tempat itu malah lebih aman gitu dan lagi makin banyak. Ada yang sakit, perzinahan, seks bebas gitu ya, pernikahan dini dikriminalisasi, tapi zina dini difasilitasi dengan kondom misalnya ketika hari AIDS gitu dan sebagainya. Nah ini kan ada yang salah berarti, ada yang salah. Nah bagaimana nih? Oh berarti di pemikiran masyarakat, di perasaan, dan juga aturan. Nah ini kumpulan dari sebuah interaksi termasuk. Interaksi itu apa? Sistem yang mengatur. Nah ketika kemudian Islam tidak dipakai untuk aturan sistem ini, jadilah bukan kabar gembira. Kabar apa? Kabar celaka. Kemudian di dunia, apakah hasanah kita? Nah itu tadi. Apakah kehidupan kita hasanah? Betapa Allah mengatakan dalam surat itu Al-Baqarah 275 wa ahallallahu al-bai'ah wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tapi ternyata orang yang pinjam uang dengan di bank-bank itu makin tercekik dengan adanya riba-riba dan seterusnya. Misalnya gitu ya. Nah, ini apa dampak dari Islam tidak dianggap sebagai petunjuk dari problematika way of life dari problematika kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga akhirnya yang terjadi orang beragama Islam hanya dalam masalah pribadi, tapi tengah-tengah masalah. Akhirnya masyarakatnya jadi sakit. Kenapa? Persepsinya jadi berubah karena aturan Islam tidak dipakai sebagai standar. Hudan itu, petunjuk Allah itu tidak dipakai sebagai standar dalam mensolusi problematika di tengah-tengah kehidupan. Makanya ketika kita baca misalnya
dalam Al-Baqarah ya Bu ya, Al-Baqarah ayat 1. Mungkin sudah dihafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitab, Quran itu hudal lil muttaqin, la raiba fihi. Tidak ada keraguan. Kita yakin itu dari Allah, pasti benarnya, pasti bagusnya. Tapi ternyata yang pasti bagusnya pasti nggak dipakai tuh, nggak diminum obatnya. Padahal tahu itu obat dari Allah, itu penyembuh dari Allah, nggak diminum, nggak dipakai. Apa iya bisa sembuh masyarakat? Nggak disembuh. Kenapa? Yang dari Allah nggak dipakai. Yang dipakai dari mana? Yang dari bikin manusia. Akhirnya riba dibolehkan, perzinahan nggak apa-apa asal suka sama suka gitu ya. Narkoba ada BNN tapi kok ternyata nambah banyak gitu ya. Belum lagi nanti perzinahan gitu ya, LGBT gitu. Nah itu kan penyakit masyarakat. Disolusinya dengan apa? Dengan persepsi masyarakat, aturan hidup itu yang mesti diselesaikan. Nggak cukup dengan solusinya pokoknya bertakwa aja deh. Udah masing-masing keluarga membuat keluarganya supaya bertakwa, titik. Apa iya tiap-tiap keluarga udah masing-masing bertakwa, tapi aturannya masih bukan dari Allah? Apa bisa? Nggak bisa. Di antara keluarga ternyata dia yang berzina. Terus berzina ya nggak apa-apa, mau suka sama suka. Kenapa uang aturan Allah nggak dipakai? Hukum tentang zina dalam surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pezina perempuan, pezina laki-laki didera. Lah kayak mana nggak didera? Ya nggak apa-apa, mau suka sama suka. Kita kan nggak usah lah, kita bukan negara agama. Akhirnya apa? Perzinahan nambah apa? Nambah banyak. Nah, apa itu penyakit masyarakat atau bukan? Penyakit. Ternyata nggak cuma cewek sama cowok yang kalau cewek sama cowok ya udah zina gitu. Tapi ketika cowok sama cowok itu kemudian digerebek tuh kasus dicakar segala macam. Sekarang agak banyak. Itu kan kelakuan yang dilaknat Allah. Penyakit mah. Gimana mensolusinya itu? Ngobatinnya gimana? Gitu. Nah, itu berarti ngobatinnya harus diganti. Dengan apa? Dengan aturan hidup dari Allah yang kemudian persepsi masyarakatnya, benaknya masyarakat diisi dengan sesuatu yang datang dari Allah. Yang datang dari Allah jangan dianggap ancaman, jangan dianggap sebagai musuh gitu ya. Menyeramkan kayak vampir seolah-olah. Bukan, hudan, petunjuk, rahmat gitu. Nah, itulah sehingga kita kalau baca Al-Baqarah ayat 1 itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila. Jadi Quran itu diimani untuk dikerjakan, dilaksanakan. Gitu ya. Baik yang terkait dengan yang gaib, hari kiamat, surga neraka, dan termasuk aturan hidupnya tadi. Kalau ada perzinahan dibiarin karena suka sama suka, ya sudahlah. Lah itu belum 19 tahun, 12 tahun kok udah dinikahin. Waduh, di penjara tuh gara-gara nikah dini. Tapi zina dini, seks dini, aborsi dini nggak diapa-apain. Gitu ya. Nah, ini kan kerusakan masyarakat. Terus gimana menyelesaikannya? Ngobatinnya. Ngobatinnya adalah berarti mengganti sistem harus dengan yang datang dari Allah. Nah, itu tadi ya kalau dilihat dari sisi masyarakatnya yang sakit. Gitu ya. Sehingga diobatinya cari masalahnya. Gimana? Berarti itu. Disolusinya dengan apa yang menyebabkan ini semua? Menyebabkan karena resep yang dari Allah gitu ya. Maka dalam surat apa itu? Surat Al-Anfal ayat 25. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Coba. Allah itu manggil, ya ayyuhalladzina amanu istajibu. Jawablah, penuhilah panggilan Allah. Lima yuhyikum, terhadap sesuatu yang buat kalian hidup. Kalian waras, kalian nggak sakit. Apa masyarakatnya? Aturan main yang membuat masyarakat itu hidup, bukan sakit. Lima terhadap yuhyikum, yang menghidupkan kalian. Apa itu? Seluruh risalah Rasulullah SAW, Quran itu. Sehingga tidak bisa kita hari ini. Makanya ketika Quran kita pilah-pilah gitu ya, kayak orang makan di kondangan ya Bu ya. Kalau kita kondangan kan makan seenak-enak kita, dipilih yang enak-enak. Yang menurut kita nggak enak nggak dipilih. Ketika kita memberlakukan Quran seperti itu, apa kata Allah? Maka afatu'minuna bi ba'dil kitab. Dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Apakah kalian itu mau iman hanya kepada sebagian saja dan ingkar kepada sebagian lain? Maka tidaklah jaza balasan bagi orang yang milih-milih dari Allah itu dipilih yang enak-enak menurut dirinya, tidak diambil semuanya, maka Allah akan menghinakan di dunia dan di akhirat akan mendapatkan azab.
Coba Bu. Berarti kan coba di dunia udah nggak stres sih, alhamdulillah nggak stres. Tapi di akhirat nyemplung neraka, diazab. Kita kan nggak mau begitu. Alhamdulillah sih bisa mengatasi stres, alhamdulillah sih bisa mengatasi problema. Tapi ternyata nyemplung neraka, diazab Allah. Kenapa? Karena yang dari Allah nggak dipakai. Gitu. Misal gitu ya. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Di situ kemudian kalau lihat dari si masyarakat sakit, oh berarti solusinya harus dilihat. Oh, solusinya harus kembali kepada obat. Solusi masyarakat apa? Masyarakat, pemikiran masyarakat, perasaan masyarakat. Hari ini perasaan masyarakat nganggapnya apa? Udah nggak perlu deh yang itu, yang muluk-muluk, yang politik, yang hukum-hukum Allah itu. Udah pokoknya penting kita sholat aja deh, pokoknya nggak dilarang. Toh Ramadan kita nggak dilarang. Lah ketika kita berpersepsi begitu, oh berarti kita masih sakit nih. Kenapa masih sakit? Karena nganggap yang perintah Allah segitu banyak lain itu nggak apa-apa, nggak dianggap dosa. Berarti kan, oh berarti ada perzinahan makin banyak, narkoba makin banyak, pembunuhan makin banyak, nggak dianggap apa-apa. Oh berarti sakit nih kita, sakit. Kita nggak ngerasa sedih, kita tidak merasa berdosa ketika kemaksiatan makin banyak. Oh sakit. Itu ya Ibu sekalian dan saya kira itu mungkin dari saya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ustazah dan terima kasih Dr. Sivi. Sebelum kita izinkan Dr. Ferial untuk bertanya, nanti juga karena beliau sepertinya dengan tulisan saja dan masih ada lagi saat ingin menyampaikan secara lisan, maka izinkan saya menyampaikan sari dari ulasan para narasumber. Dari Dr. Sivi, kalau adanya penyakit atau masyarakat yang sakit dan sebagai contoh adalah akibat bencana alam misalnya, yang pertama-tama tentu dilakukan pembekalan, dalam hal ini bagian dari dukungan ya Dr. Sivi. Jadi kita ada empati ya, kita mendukung, kemudian juga membekali begitu, dan juga kita berikan tempat untuk diajak berbicara, kemudian juga diberikan pelatihan-pelatihan supaya pola pikirnya juga menjadi lebih sehat dan mempunyai strategi untuk bangkit begitu. Kalau sampai ke tingkat yang lebih berat, maka diperlukan ahli untuk membantu menyelesaikannya. Kalau dari sisi agama begitu, adanya masyarakat yang sakit itu tentunya pemikiran, pelaksanaan, perasaan, kemudian aturannya sebagai cara penyelesaiannya juga itu harus kembali kepada the way of life begitu ya. Kalau karena ini dihubungkan dengan kajian Islam, maka kita tidak boleh sakit lagi begitu ya Bu Ustazah, dan tentunya dikembalikan kepada Islam merupakan the way of life. Demikian dari pertanyaan hamba Allah, dan beliau sudah menyampaikan sudah cukup ulasannya. Terima kasih. Kemudian izinkan saya membacakan pertanyaan kedua, yaitu dari Dr. Ferial Basbet, spesialis forensik kedokteran. Bagaimana pandangan Islam dan pandangan medis tentang penderita penyakit schizophrenia yang umumnya suka bicara Fani ya. Terima kasih Dr. Feria. Ya, saya ulangi lagi, Bu Fani, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah akan disampaikan secara lisan? Dibacakan saja, Bu. Tidak, baik, saya akan bacakan. Dan monggo para narasumber, silakan dari Dr. Sivi terlebih dahulu dan dari Dr. Sivi dulu. Diulang lagi ya? Oh, terputus ya? Baik, saya ulangi lagi ya. Baik. Bagaimana pandangan Islam dan pandangan medis tentang penderita penyakit schizophrenia yang umumnya suka bicara sendiri dan lain-lain? Apakah hal ini dapat disembuhkan? Dan bagaimana cara merawat atau memperlakukan si penderita? Terima kasih. Apabila kurang jelas, saya mohon para narasumber untuk dapat membaca chat yang dapat dibaca oleh semuanya. Terima kasih. Dokter itu dulu kali ya, Bu Dokter Baik, Sivi. mungkin dulu. saya dulu ya, Bu. Monggo, Dokter Sivi. Oh iya. Iya, baik.
Jadi kalau misalnya skizofrenia itu kan gangguan jiwa yang sering ditandai dengan adanya halusinasi. Nah, halusinasi itu bisa dari pendengaran, ya, misalnya dia mendengar suara-suara yang nggak ada sumbernya, bisa juga dari visual, ya, dia melihat bayangan yang sebenarnya nggak ada, atau dari penciuman, ya, sumbernya nggak ada, atau misalnya dari perabaan, ya, atau misalnya dari pengecapan. Jadi sesuai dengan panca indera. Dan juga ditandai sering juga dengan kekacauan pikiran. Jadi misalnya dia ketakutan, takut misalnya ada orang yang mau berbuat jahat kepada mereka dan sebagainya. Atau yang orang-orang bicaranya sama sekali tidak nyambung. Misalnya kita juga lihat gelandangan-gelandangan gangguan jiwa yang terlantar, ya. Itu adalah tanda-tanda misalnya penyakit skizofrenia. Nah, akhir Maret sampai bagaimana cara menanganinya? kami akan mengadakan Pak Ibu Marhamah, bagaimana cara menanganinya? Yang pertama adalah kita tetap mendampingi si orang-orang dengan skizofrenia, ya, atau ODS ini. Mendampingi bagaimana? Yaitu dengan mengedukasi dulu keluarganya. Ini loh gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini bukan sesuatu yang yang berat. Sebenarnya gangguan jiwa ini bisa diobati di puskesmas misalnya dengan biaya yang lebih murah. Gitu. Tapi yang pasti minum obatnya harus teratur. Kenapa? Karena ini sifatnya kronis, kayak kencing manis. Nah, kalau kencing manis kan gitu, ya, mungkin misalnya ibu-ibu ada yang pernah pengalaman merawat orang dengan kencing manis, dengan tekanan darah tinggi, obatnya harus diminum terus-menerus. Gitu. Nah, obatnya minum terus-menerus, ditambah lagi tidak ada pemicu lagi, ya. Misalnya waktu pertama kali mengalami skizofrenianya karena misalnya tidak lulus ujian. Nggak lulus ujian PNS misalnya, kan buat beberapa orang itu segala-galanya PNS. Nah, terus dia sudah mulai stabil, dalam tanda kutip, sudah tidak mengalami halusinasi, sudah tidak mengalami lagi pikiran-pikiran atau kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Terus datang lagi nih pemicu baru misalnya. Bisa aja misalnya salah satu anggota keluarganya meninggal. Jadi itu ada stresor baru, ada sumber stres yang baru. Nah, bisa jadi penyakitnya lebih berat. Kalau dibilang sembuh, ya sembuhan itu milik Allah, ya. Tapi kalau dibilang sembuh sempurna, kalau misalnya sudah sampai skizofrenia, jadi misalnya penyakitnya mungkin sudah 1 bulan lebih mengalami halusinasi dan sebagainya, mungkin stabilnya tidak sampai, atau pulih-pulihnya, kita biasanya bilang pulih, ya, Bu Tania. Biasanya pulih-pulihnya tidak sampai 100% seperti sebelum dia mengalami skizofrenia. Misalnya waktu sebelum dia mengalami skizofrenia, dia bisa kerja di bank, ya, menjadi teller, dan sebagainya. Pada saat dia mengalami skizofrenia, mungkin habis itu menurun nih, fungsinya jadi berkurang. Tetap bisa balik lagi bekerja, tapi udah mungkin tidak terlalu konsentrasi atau bagaimana, jadi akhirnya ditempatkan ke back office. Ini contoh, ya. Jadi biasanya ada penurunan fungsi. Nah, bagaimana memperlakukannya? Yang pertama, tidak mengucilkan, tidak menstigma, karena sering sekali terjadi stigma dan diskriminasi kepada orang dengan skizofrenia dan keluarganya. Bapaknya mengalami skizofrenia, terus anaknya, anaknya orang gila, gitu, ya. Jadi kita juga lebih baik tidak menggunakan kata-kata seperti gila, sinting, gendeng. Kalau di Jawa Timur biasanya pakai kurang setengah on, gitu, ya, ngomongnya. Melabelkannya. Jadi kita tidak menggunakan label tertentu. Ya, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan skizofrenia. Nah, sekarang mulai umum bahasanya. Mendukung, ya, untuk berobat, tidak memasung. Nah, ini paling sering, ya, dan masih sering dijumpai adalah pemasungan. Tidak memasung orang-orang dengan skizofrenia. Baik itu pemasungan di balok, ya, ataupun hanya sekedar dikurung saja di rumah, itu kita anggap pemasungan. Kenapa? Karena kan nggak bisa, hak asasinya terganggu. Pipis nggak bisa, gitu, ya, ini nggak bisa. Nah, memang ada beberapa yang orang saya ke kiai aja bisa minum air, dikasih doa. Memang karena kita hidup dalam negara yang berbudaya tinggi, gitu, ya. Jadi memang pegangan kita tadi, ya, pedoman kita memang Al-Quran, pasti itu mutlak.
Tapi kita hidup nih di lingkungan yang berbudaya juga. Jadi kita juga jangan lupa bahwa di situ ada local wisdom ya. Jadi misalnya masih diberi semburan-semburan. Mungkin buat keluarga itu menenangkan, nggak apa-apa. Tapi keluarga juga harus tetap memantau bahwa ini gejala ini mungkin tenangnya sementara nih ya. Mungkin sekarang ini tenang, tapi tetap harus dipantau apakah mungkin gejala-gejalanya bisa timbul lagi atau tidak gitu ya. Atau kalau misalnya mungkin belum sampai skizofrenia, baru 1, 2, 3 gejala sih kita nggak bilang skizofrenia ya, tapi masih di bawahnya itu masih kemungkinan pulih 100%-nya ada. Gitu. Jadi sama aja sih kayak kencing manis sih Bu Fani. Kalau misalnya dia obatnya terkontrol atau mungkin pada saat dia tidak minum obat lagi tapi dia makannya juga dijaga, maka mungkin kekambuhannya juga berkurang atau tidak ada. Nah ini juga gitu, misalnya obatnya agak susah nih, tapi ini dalam lingkungan yang kondusif ya, pada saat itu sudah stabil, sudah pulih, bahwa tidak ada pemicu baru, didukung sekali oleh keluarga, lingkungan juga mendukung, jadi tidak cuma ya udah kamu udah duduk sini minum obat, nggak diberdayakan gitu. Tapi lebih baik mereka juga diberdayakan, misalnya nanti ini ya bagian nyapu jalan misalnya, terus dikasih uang gitu, jadi tetap sama yang lain. Mereka juga akan merasa lebih senang ya, jadi kekambuhannya juga berkurang. Mungkin begitu, mudah-mudahan membantu menjawab Bu Fani. Saya kembalikan lagi ke Bu Ut. Baik, terima kasih Dr. Sivi, Ibu Ustazah Ismah. Saya coba tanyakan ke Ibu Fani, apakah para narasumber sudah dapat menjawab sebagaimana yang diharapkan, Ibu Fani? Ya, saya boleh bertanya lagi, apakah itu disebabkan oleh maksudnya secara fisik gitu, misalnya saraf gitu atau Bu? Jadi kata Ibu dokter tadi kan harus minum obat, berarti itu berkaitan dengan secara fisik. Oh iya. Makasih Bu Fani. Saya langsung jawab ya Bu. Jadi sebenarnya yang namanya gangguan jiwa itu penyebabnya adalah multifaktor. Jadi tidak ada faktor tunggal. Beda sama misalnya demam berdarah. Oh, penyebabnya nyamuk, udah selesai. Ini enggak. Jadi penyebabnya multifaktor. Bisa jadi multifaktor ini yang pertama misalnya keturunan. Ya. Kita nggak bilang bahwa semua orang yang mengalami gangguan jiwa anaknya bakal gangguan jiwa, enggak. Tapi ya mungkin kakeknya ada, ya mungkin pak leknya ada, mungkin tantenya ada gitu ya. Kemudian juga mungkin pernah ada trauma ya pada saat penyulit ya pada saat dalam persalinan maupun dalam kehamilan. Kemudian juga bisa jadi dari pola asuh ya di keluarga itu yang mungkin kurang mendukung, emosinya terlalu tinggi atau terlalu saling tidak menggubris satu sama lain ya, terlalu renggang hubungannya antar keluarga, itu juga bisa. Kemudian juga kan 18 tahun pertama itu kita bilang masa mencari jati diri ya, masa anak dan remaja. Nah bisa jadi pada selama masa itu ada bully, ada perundungan, sekarang juga mulai pembulian baik itu secara fisik, secara mental, secara verbal dan sebagainya. Atau ada atau misalnya ada kejadian yang traumatis sekali yang membuat dia trauma, misalnya pernah mengalami pelecehan seksual, pernah mengalami misalnya bencana alam dan sebagainya. Nah, jadi ada nih faktor-faktor tersebut. Ditambah lagi apabila ada pemicunya nih. Nah, misalnya tadi tidak lulus ujian. Sama misalnya kayak gini Bu, asma ya, kalau bengek gitu, bengek. Kan udah ada nih, kalau ada dia nggak kuat nih, kalau kena debu, kena asap, kena apa, mungkin juga ibunya dulu kayak gitu. Apa begitu kan gitu. Jadi kira-kira penyakitnya kayak gitu. Jadi banyak faktor Bu, banyak yang berkontribusi. Terima kasih Bu Dokter. Ya, Bu Fani. Terima kasih Ibu Fani, Dr. Sivi. Apakah Ibu Ustazah Isma akan menambahkan? Monggo. Iya, mungkin kalau saya agak begitu paham ya, nggak begitu tahu banyak.
kalau dari pengalaman seseorang lah ya yang kelihatan care gitu dengan kasus-kasus orang-orang yang tanda petik gangguan jiwa. Karena itu kan berarti kan sebenarnya bukan kelainan ya, masalah di pikiran, masalah di sistem saraf yang karena banyak faktor tadi, bisa karena beban yang bertubi-tubi dan sebagainya, sehingga konslet lah, bahasa sederhananya mungkin di bahasa saya konslet. Nah, kalau saya melihat pengalaman dari siapa itu Pak Dadang yang kasus karena peduli gitu ya, saya ngelihatnya ketika orang punya masalah yang tadi gangguan jiwa, kemudian sang tanda petik ini orang yang berusaha mau ngobatin ini dari hati dalam arti sayang gitu, kasihan, muncul rasa kasihan, muncul rasa sayang, kemudian peduli itu seorang ini didekati. Nah, ternyata Masya Allah, Subhanallah, kasus ya Pak Dadang yang dari Jawa Barat ini, kalau nggak salah, kalau nggak Tasik, sekitar Tasik Garut lah gitu ya. Itu ternyata banyak sekali orang-orang gangguan jiwa itu terus jadi sembuh gitu ya. Yang sampai akhirnya butuh lokasi lah, kayak tempat gitu ya, yang untuk nampung orang-orang itu yang diobatin. Padahal kalau ditanya diapain Pak Dadang, nggak diapa-apain, cuman dia sampai berhenti dari menjadi pegawai PLN karena pernah melihat orang tanda petik orang gila itu atau orang stres itu makan dari tong sampah gitu ya, makan dari tong sampah. Kemudian dia berpikir, ya Allah kasihan orang itu. Nah, dari situlah muncul rasa peduli. Nah, saya ngambil pelajaran dari itu. Ketika ditanya, Bapak dibaca bacaan enggak gitu. Oh, berarti rasa sayang, rasa kasihan, kemudian si orang tanda petik yang gangguan jiwa itu dipeluk, itu mungkin nyetrum gitu ya, bayangan saya itu jadi kayak nyetrum ke saraf-sarafnya, dia dimandiin lah, dikasih makan dengan rasa sayang. Bisa jadi perlahan-lahan masalahnya, mungkin diajak ngobrol gitu ya, diajak ngobrol, terkeluarlah masalahnya. Ternyata banyak yang sembuh, kasus sembuh gitu ya, istilahnya dari pengalaman beliau itu. Nah, itu mungkin salah satu ya, ada salah satu dari yang tadi, kalau ada yang perlu diobat segala macam. Nah, ini saya ngelihat poinnya di satu tadi. Kalau yang kasusnya Pak Dadang itu ya, muncul karena sayang, maka kemudian Allah mungkin menyambungkan hati orang yang mau mengobati ini. Kemudian dia juga kayaknya kayak ke anaknya sendiri gitu, ke orang-orang ini. Dikasih makan, dikasih baju gitu ya. Subhanallah, mungkin diorangkan gitu ya, tadi didengar curhatnya dan sebagainya. Subhanallah, dia tidak dengan metode yang macam-macam, banyak yang sembuh, bahkan sampai Pemda setempat itu mau ngasih bantuan, istilahnya gitu ya. Nah, saya jadi kepikir, oh berarti bisa kayak menjadi salah satu cara gitu ya, kalau di rumah sakit jiwa itu mungkin ada rumah sakit yang ngumpulin orang-orang itu. Kalau di Bogor itu kan ada di Selendek ya, rumah sakit jiwa. Nah, bisa jadi itu salah satu menjadi solusi gitu, menjadi bagian dari solusi. Karena kan kembali lagi ketika Allah mengingatkan bahwa dalam sebuah ayatnya, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Ketika saya sakit, dialah Allah sang penyembuhnya. Artinya connecting antara hati yang tulus, niat ingin ngobatin dengan rasa sayang gitu ya, dengan perhatian, ternyata itu connecting dengan saraf si pasien yang sakit gitu ya. Terus ngeklik gitu ya, Allah kasih sembuhan, meskipun dengan beberapa tahap lah, itu memang nggak sehari 2 hari ya. Nah, itu mungkin sedikit kalau dari sisi saya lihat kasusnya yang Pak Dadang di Jawa Barat itu ya. Itu mungkin Ibu Ut. Baik, terima kasih ibu-ibu narasumber yang kami hormati. Demikian Ibu Fani dan para hadirin, jadi dapat saya ringkas mengenai pertanyaan dari Ibu Fani yang sudah diulas, yaitu tentang skizofrenia atau disebut juga ODS ya, orang dengan skizofrenia atau gangguan jiwa begitu. Itu gejalanya antara lain melihat, kemudian mencium, meraba, atau inderanya itu mendapatkan
suatu misalnya dia merasa meraba atau mencium, melihat, nah itu sebenarnya tidak ada, tapi dia merasakan seperti itu. Kemudian adanya kekacauan, kalau berbicara tidak nyambung, dan hal ini harus berobat atau minum obat teratur secara terus-menerus ya. Karena ini merupakan suatu hal yang kronis atau penyakit kronis, misalnya seperti diabetes mellitus atau kencing manis ya. Kemudian bagaimana solusinya selain berobat secara teratur, juga tidak boleh muncul lagi pemicunya, begitu. Nah, yang menyembuhkan ini hanyalah Allah semata dan dapat jadi tidak total sembuh begitu, hanya kondisinya lebih baik, tingkat keberatannya juga menurun begitu. Dan biasanya kurang konsentrasi. Kemudian kalau sudah dinyatakan relatif sembuh tersebut, maka tidak boleh dikucilkan, maupun dalam hal masih menderita tidak boleh dikucilkan. Kemudian tidak boleh ada stigma, kemudian tidak boleh didiskriminasi, tidak boleh kita labelin, begitu kita tidak boleh melabel hal yang negatif kepada para penderita dan yang sudah dinyatakan sembuh, kemudian tidak boleh memasung, kemudian kita harus selalu mendukung untuk berobat, dan tentunya di maintenance ya, kita dilakukan maintain kepada mereka dan kita mendukungnya. Nah, apa penyebabnya? Antara lain ini sebenarnya adalah masalah multifaktorial, yaitu yang pertama keturunan, yang kedua itu trauma misalnya dalam hubungannya dengan kehamilan dan persalinan, yang ketiga itu pola asuh, apalagi hingga usia 18 tahun, itu kalau terjadi bullying, baik secara fisik, mental, verbal, ya, atau juga ada masalah lain, misalnya trauma pelecehan seksual, misalnya trauma adanya bencana alam dan lain hal, itu merupakan bagian dari penyebab yang sifatnya multifaktorial tersebut. Demikian yang dapat diulas dari pertanyaan Ibu Fani, dan Ibu Fani tadi juga sudah menyatakan cukup. Apakah sudah cukup Ibu Fani? Cukup, Bu. Baik, Jasa terima kasih. Bu, saya ingin nambahin sedikit ya. Kalau monggo. Sebahagian kan memang ada salah satu yang memang kalau kita meyakini dalam surat Al-Falaq, An-Nas itu kan di antara manusia itu kan ada bisikan-bisikan dari jin gitu. Jadi sehingga bisa jadi ada peluang kemungkinan yang non medis gitu ya. Non medis dalam arti berarti apa, memang karena tingkat keyakinan yang rasa was-was gitu ya. Seringnya manusia penuh dengan kewaswasan, maka kemudian setan bisik-bisikin gitu. Sehingga itu yang kemudian perlu diruqyah, kalau di bahasanya dibaca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas gitu ya. Dibantu, memang disitulah kasus orang yang bermasalah gangguan jiwa itu memang harus dibantu orang lain, ditolongin, dituntun gitu. Nah, diantaranya selain karena memang Quran itu juga bagian dari yang bisa menenangkan hati, ya, bisa selain tadi masalah yang harus dibantu dengan yang tadi disampaikan, itu dengan ya dibacakan ayat-ayat Allah sehingga hatinya menjadi lebih tenang, sarafnya gitu ya, karena memang dalam beberapa pengalaman itu ada kayak kalau nggak salah daerah-daerah Uzbek gitu ya, itu Quran dia dokter tertentu itu di sana dijadikan sebagai kayak alat untuk salah satu pengobatan gitu ya, terkait dengan sel-sel saraf tubuh, yaitu yang diyakinian itu mungkin kalau kaitannya dengan ruqyah, kaitannya dengan gangguan yang non fisik ya, itu bisa menurut saya juga perlu dibacakan, karena kalaupun tidak ada gangguan situ kan bagian yang menenangkan, membantu menenangkan pikiran. Ketika tenang pikiran punya keyakinan gitu ya, karena kadang-kadang keraguan orang, kewaswasan orang, pesimisnya orang itu menambah stres, menambah beban, sehingga di situ ditambah keyakinan tentang Allah Maha segala, Allah tempat bersama gitu ya. Selain dibacakan yang membuat di hatinya jadi tenang, itu mungkin ditambah dari sisi aspek keyakinan kepada Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, dibantu sehingga membuka lah gitu ya simpul-simpul saraf. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustazah. Demikian Ibu Fani ya.
dikembalikan pada Allah dengan adanya membaca Al-Quran atau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran ya untuk membantu penyembuhan. Apalagi kalau ditambahi bisikan-bisikan jin begitu ya Bu Ustazah ya. Baik, waktu kita tinggal kalau sampai 9.30 belum doa bersama dan tutup bersama, mungkin sekitar 10 menit lagi. Dan ini ada 3 pertanyaan, saya mohon izin akan saya close setelah 3 pertanyaan ini, sehingga apabila ada pertanyaan lebih lanjut, saya mohon izin untuk tidak dibahas, ya mungkin di pertemuan selanjutnya maupun Japri, begitu. Nah ini ketiga pertanyaan ini langsung saya bacakan saja, nanti dibahasnya secara menyeluruh dan secara dijadikan satu saja ya Bapak atau Ibu-ibu narasumber. Yang pertama dari Ibu Lilis. Terima kasih Bu Lilis. Bagaimana memberikan support pada anak-anak berusia milenial yang sudah bekerja, tiba-tiba terkena PHK dari dampak pandemi ini dan mereka terlihat frustasi, mudah tersinggung, marah-marah, kemudian apabila diberikan saran dan nasihat agama, ya, apakah hal tersebut mengarah ke hal depresi dan bagaimana mengatasi supaya tidak terjadi lagi, mungkin demikian yang dimaksudkan. Kemudian saya mohon izin langsung bacakan juga pertanyaan dari Ibu Karmiladi. Ibu Karmiladi Mila, terima kasih atas pertanyaannya. Begini ibu-ibu narasumber, kondisi sekarang ini kalau kita lihat semakin banyak orang yang stres, dari yang stres ringan sampai yang berat. Bagaimana menurut Ibu Ustazah, kira-kira penyebab utamanya apa dan bagaimana penanganannya dalam Islam? Serta izin yang terakhir kepada Ibu Dokter, dengan adanya masalah yang timbul menyebabkan Ibu Ati ini sulit tidur, bagaimana mengatasinya? Nah, silakan ibu-ibu narasumber akan menjawab. Mungkin Dokter Sivi terlebih dahulu, monggo. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan Bu Lilis, Bu Ati, dan ada satu yang bertanya secara pribadi. Karena kalau itu kan Bu Kamila untuk Ustazah ya. Ya, jadi ya kita tahu tadi ya ada satu perubahan situasi yang dialami, apalagi ini kan anak milenial gitu ya, mungkin baru selesai kuliah ya, terus lagi senang-senangnya bekerja, atau lagi semangat-semangatnya kerja, terus habis itu dengan sangat menyesal harus berhenti dari pekerjaannya. Nah, mulai kan ada perubahan kondisi, tidak bisa adaptasi dengan perubahan sekarang dan tidak bisa move on. Sebenarnya kalau anak sekarang harusnya sih dia bisa move on ya. Kalau normalnya dalam tanda kutip dia bisa move on. Cari aja pekerjaan lain misalnya ya. Tapi kan kalau ini dengan ya mungkin karena itu pekerjaan yang dia inginkan gitu ya. Sampai jadi gitu. Nah, memang kalau pasti di antara kita pernah sedih, pasti. Pada saat sedih gimana rasanya? Kalau ada orang nasehatin rasanya aduh, apalagi waktu kita masih masa usia segitu ya. Aduh, Ma, ya ampun, cerewet banget sih gitu. Ini biasanya ya. Misalnya kalau kita berbalik ke mungkin ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu gitu ya. Kita lagi sedih, lagi galau ya kalau kata anak sekarang gitu ya. Terus, kamu ngapain sih nggak cari kerja aja gitu? Rasanya gitu ya, aduh, jadi apa ya, gampang tersinggung, malah jadi frustasi, malah ngeledek ya, ngeledek. Padahal sebenarnya kita nggak ngeledek nih, mungkin kita misalnya kakaknya atau kita anaknya, kita nggak ngeledek, kita memberikan solusi. Jadi mungkin ya udah diamkan saja dulu, ya mungkin ya takutnya ini akan mengarah ke depresi gitu ya, karena dia sendiri masih belum terima gitu ya. Kalau lama-lama nggak terima tadi, misalnya stresnya makin lama makin dipupuk kan itu jadi depresi. Nah jadi kalau biarkan saja marahnya selesai. Kalau pada saat dia lagi, ini tahu nih dasar nih, padahal itu udah semangat banget nih begini. Tunggu aja, nanti juga akan reda. Nah pada saat sudah reda, kita bisa mungkin pelan-pelan ya. Yuk, teman cerita nggak? Atau ayo cerita deh masalahnya apa? Sebenarnya kemarin tuh kejadiannya gimana? Nah, terus mungkin awal-awal kita mendengarkan dulu ya, baru kita memberikan saran atau apa. Kalau misalnya dari pertama dikasih saran, biasanya sih langsung mentah ya. Kalau misalnya pada anak-anak generasi milenial itu mungkin bisa dikasih contoh-contoh ya. Dan memang kayak gini nggak 1-2 jam selesai ya.
gitu. Nah, terus nanti baru, nah nanti kan ini kan sebenarnya masih bisa kerja lagi ya di sini. Atau kadang-kadang biarkan mereka yang mencari solusi sendiri. Jadi kita hanya membantu pemikiran, nanti biasanya mereka yang ting gitu ya. Tapi memang itu sekali lagi butuh kesabaran kita juga, karena biasanya tadi kalau kita mau kasih nasihat apa-apa suka mental dulu kan Bu Des ya. Oh mama tuh nggak tahu aja, misalnya gitu. Dan lagi apa, biasanya mereka megang duit kan. Kalau sekarang pada saat dia pandemi, biasanya mungkin mesen GoFood, sekarang mikir-mikir dulu mau belanja, ya kan sekarang lagi zamannya belanja online gitu ya, mikir-mikir dulu. Jadi ya itulah ya, agak susah. Jadi kita mungkin bisa tadi dengan ya kan kita nggak semuanya mesti dibeli, atau kita belajar masak aja yuk, yang lebih hemat yuk, sama-sama yuk. Jadi antara mungkin ibu ya, atau misalnya keluarga yang lain, kita ajak untuk melakukan kegiatan bersama. Sehingga dia juga nggak ngerasa sendiri, bahwa dia ngerasa mungkin dia loser sendirian gitu ya, bahwa dia adalah yang sendirian paling menderita di rumah itu, enggak. Jadi kita ajak kegiatan sama-sama. Sambil mungkin nanti pelan-pelan dia bisa cerita. Nah, mungkin di situ baru nasihat-nasihat kita bisa masukkan. Nah, kemudian kalau misalnya mungkin nanti akan disempurnakan oleh Ustazah tentu saja ya. Kemudian sulit tidur ini banyak sekali penyebabnya, baik dari penyakit fisik ya, misalnya minum konsumsi obat-obatan untuk tekanan darah tinggi, itu juga banyak menyebabkan tidurnya sulit. Ada ya, atau ada beberapa obat lah. Narkoba misalnya itu juga ada yang menyebabkan sulit tidur, atau gangguan jiwa juga ada. Atau bisa juga nggak karena apa-apa, tapi emang susah tidur dari dulu. Gitu. Apakah dulu karena udah sering shift malam kerjanya, sehingga pada saat dia kembali ke jam shift pagi, jam biologisnya nggak bisa berubah. Jadi sudah patternnya, sudah polanya sudah seperti itu. Mungkin ya tadi, ada nggak Mas diatasi dulu masalahnya. Kira-kira dari mana ya ini sulit tidurnya? Dari obat-obatannya kah, dari gangguan jiwanya kah, atau yang over olahraga, kadang over aktivitas olahraga terlalu berat juga kadang-kadang menyebabkan kesulitan tidur. Nah, kalau bisa memang, jadi kalau kita biasa ada yang namanya hygiene tidur, sleep hygiene. Sebelum kita kasih obat dan segala macam. Jadi ritual-ritual lah ya, bahwa kita sebelum tidur itu atau sudah malam itu lebih baik kita sudah bersih, baik itu mandi, berwudu, mencuci kaki. Kalau misalnya di teori aslinya sih mencuci tangan, mencuci kaki, kalau kita kan berwudu ya. Kemudian juga tidak minum teh, kopi sesudah jam 4 ya, jam 5. Jadi udah nggak minum lagi tuh teh, kopi. Takutnya itu kan ada juga kandungan kafein yang menyebabkan lebih terjaga melek nih, jadi tidurnya juga jadi terhambat. Nah, kemudian juga mandi air hangat, minum susu hangat ya, itu akan lebih membantu untuk rileks ya, sehingga bisa tidur. Dan kalau misalnya belum ngantuk, kalau bisa kita nggak di tempat tidur. Kalau kita di tempat tidur ya, ngadep kanan, ngadep kiri, ngadep kanan, harus nggak tidur ya, cuma juga. Jadi kalau teorinya ya, adalah tempat tidur itu digunakan hanya untuk tidur dan berhubungan suami istri, untuk yang sudah berumah tangga. Jadi kalau misalnya belum, ya di luar aja dulu. Dan tidak, kalau yang masih sulit nih buat ya, misalnya bisa juga melepaskan jam yang ada di kamar. Kenapa? Karena misalnya gini, jam 10, belum bisa tidur. Tinggal lagi jam 12, ampun belum tidur juga. Masih lagi jam 2. Akhirnya apa? Akhirnya jadi stres sendiri karena jamnya, karena tidak bisa tidur. Jadi bukan karena nggak bisa tidurnya, tapi melihat nggak bisa tidur juga, nggak bisa tidur. Jadi masalah nggak bisa tidur selesai, masalah ini jadi pemikirannya makin terus. Jadi lebih baik tidak menggunakan si jam atau handphone, mungkin nggak usah disetting ada jamnya gitu ya. Olahraga ringan ya, nggak berat ya pada saat sore hari gitu. Dan tidak tidur siang. Kalau udah tidur siangnya lama kan kadang-kadang emang tidur malamnya pasti susah. Tapi kalau saya sih ini ya, kalau saya mah mudah tidurnya. Jadi mungkin banyak juga ya yang mudah tidur juga. Kemudian ini ada pertanyaan yang pribadi, itu kalau pernah ada yang hamil, kemudian mungkin dengan kondisi tertentu harus digugurkan, dan itu sampai berkali-kali. Gitu.
akhirnya punya anak juga, tapi itu traumatis itu masih ada. Memang kehilangan objek cinta itu suatu hal yang sangat tidak menyenangkan ya. Saya hamil 3 kali, keguguran 3 kali. Jadi saya belum punya anak ya. Itu memang nggak seberat bahwa ada kondisi kesehatan tertentu yang tidak seperti itu. Berat, iya berat gitu ya. Mau hamil lagi, ya saya juga mau hamil lagi pasti ya gitu kan. Saat ini saya 40 tahun. Nah, kalau ini dia sampai punya anak, tapi ya pasti itu nggak bisa hilang. Bahwa kejadian itu nggak bisa hilang. Sampai hari juga saya bawa kejadian saya waktu yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu nggak bisa. Kalau aja waktu itu begini, tapi kan itu udah nggak ada, itu sudah lewat. Jadi memang satu ya, kita harus move on ya, harus harus belajar untuk menerima kondisi. Apalagi kalau yang ini kan sudah memiliki anak ya akhirnya ya, belajar memaafkan diri sendiri, memaafkan situasi ya pada saat itu, menerima diri sendiri. Karena kalau enggak, kita bakal terus terjebak ke depresi. Nah kalau udah sampai depresi seperti ini, nah itu mungkin butuh tadi akan lebih tenang misalnya ke tokoh agama ya, atau tadi misalnya ke ustadz atau ustazah atau ke kiai, biasanya kan kita masih case-centris seperti itu. Atau misalnya juga ke psikolog atau ke dokter kalau misalnya masih belum bisa lepas nih dari marah. Dikeluarkan saja marahnya, unek-uneknya ke suaminya bahwa ya kita dulu begini, tapi terus ya udah selesai. Jadi kalau marah ya harus tuntas gitu. Nah ini juga gini, kalau sedih ya tuntasin aja dulu sedihnya. Lagi kan sekarang punya anak, jadi takutnya nanti anak yang sudah ada ini nggak keurus, sekarang ingat yang 4 kejadian dahulu. Atau mungkin nanti kita bisa lanjut sama chatnya kali ini. Baik, terima kasih Bu Ut. Terima kasih Dr. Sivi, rupanya ada yang japri ya, jadi tidak melalui saya selaku moderator, jadi saya mohon maaf saya nggak tahu. Terima kasih. Silakan Ibu Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kasus tadi ditanyakan yang untuk yang PHK, yang bagaimana support milenial. Kok saya nganggapnya pertama kalau dari sebagai kita sebagai Muslim, yang pertama memahami qadha. Ya, qadha itu apa? Ketentuan Allah. Jadi kalau iman yang harus pertama kita punya, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada hari kiamat gitu, antara lain. Kemudian iman pada qadar. Nah, ketika kok yang ter-PHK saya dari sekian karyawan ya, kok jatahnya saya kok nggak yang itu gitu ya, dan sebagainya. Kok kenapa saya yang pas-pasan gitu. Itulah qadha. Nah, kemudian bagaimana kita pada posisi ketiban gitu ya, ketiban qadha, di situ berarti rela. Rela dalam arti kenapa saya yang kepilih ya di antara karyawan itu PHK, maka ridho. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Tidak ada yang kebetulan. Berarti ketika itu bukan upaya kita, bukan saham dari perbuatan kita, berarti nerima, ridho dengan ketentuannya Allah. Nah, kemudian di balik itu, kalaupun tadi kalau Dr. Sivi bilang, udah coba move on, nyari pekerjaan lain gitu ya. Nah, menurut saya, kalaupun tadi sudah usaha mencari pekerjaan lain gitu ya, ada poin yang ditata di hati kita, yang perlu ditata. Pertama tadi keyakinan bahwa tidak kebetulan, maka itu qadha-nya Allah yang harus diterima. Kedua, harus disyukuri. Ada rasa syukur yang harus kita miliki. Oh ternyata masih, kalaupun di PHK di rumah itu masih bisa kok makan gitu ya, masih bisa beraktivitas. Nah disinilah kita mungkin jadi harus berprasangka baik gitu ya. Pertama berprasangka baik kepada Allah. Oh jangan-jangan mau punya rencana nih, kita banyak waktu nih di rumah gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Oh ternyata ada sesuatu yang amal bisa kita lakukan lebih banyak daripada mencari uang misalnya ya. Kalau kemarin itu waktunya habis pagi sampai sore cari duit gitu ya. Terus duitnya juga dipakai tadi ya, ngejajan ini, ngejajan itu, GoFood, pesan ini, pesan itu. Oh berarti jangan-jangan ini teguran Allah nih gitu ya. Supaya waktu kita lebih bagus. Nah itu kita memahami apa? Oh berarti dipakai belajar lebih banyak, beramal.
Oh, jangan-jangan ikut aktivitas masjid nih, ikut membantu remaja masjid, butuh tenaga gitu ya. Ngumpulin apa untuk sedekah subuh gitu ya, untuk bagi-bagi, ngebantu. Nah, itu kita arahkan. Oh, saya PHK, lamar lagi kok belum dapat pekerjaan yang sesuai gitu ya. Nah, disitulah kemudian memahami kodok, bahwa itu skenario Allah, pasti ada sesuatu dari Allah. Allah nggak mungkin memberikan sesuatu tanpa ada kepentingan. Terus apa kira-kira? Nah, disitulah kemudian kita mensyukuri dengan apa? Oh, ya udahlah, mungkin kakak hari ini selama kemarin lulus udah cari duit aja, belajar aja. Nggak banyak nih ke masjid, nggak banyak nih beramal soleh untuk membantu masyarakat sosial gitu ya. Ya sudah, coba sekarang waktunya nih banyak beraktivitas sosial. Ngumpulin kenceleng lah di tiap-tiap rumah yang buat masjid atau ngumpulin apa. Nah, itu menjadi bagian dari rasa syukur yang jangan-jangan Allah sedang lagi mentraining kita nih gitu. Jadi saya kira itu mungkin dari aspek-aspek itu. Jadi tidak semua dinilai materi gitu ya, bahwa kebahagiaan itu kalau kita bekerja, punya gaji gitu kan, gitu ya, prestise di tengah masyarakat, jangan. Ada sesuatu yang nilai besar di hadapan Allah, dinilai besar. Karena kita peduli dengan masyarakat, kita punya waktu untuk Allah, kita punya waktu untuk belajar Islam. Nah, itu bagian, jangan-jangan ditegur nih selama ini lulus, kuliah, ngerjain tesisnya, habis waktunya untuk nguplek keluar kampus sampai perpustakaan terus tiap hari begitu. Nggak sempat belajar Islam, nggak sempat bersosial, ikut membantu sesuatu yang dibutuhkan masjid, remaja masjid. Nah, bisa jadi itu saatnya. Namun saya itu ya mungkin salah satu untuk yang milenial, sehingga semua tidak diarahkan kepada yang bentuk materi, fisik. Ada sesuatu non materi yang jangan-jangan ini yang diinginkan Allah dengan waktu kita banyak di rumah, tapi kita bermanfaat, lebih banyak manfaatnya. Apa? Amanu wa taqaw. Kan dalam surat apa itu? Surat Wal Asri. Wal Asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa, kecuali. Alladzina, berarti nambah kuat iman. Nambah ilmu untuk menguatkan iman. Dan kemudian wa amilus sholihat, amal soleh. Loh, kok tiap hari nyari duit, waktunya habis. Amal solehnya, gitu ya. Kan amal soleh dia. Kemudian, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Berarti apa? Saling mengingat dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, disinilah berarti, oh ayo, jangan-jangan nih selama ini belajar Islamnya nggak ada waktu. Belas nggak ada, gitu ya. Umum aja materinya. Nah, ini kesempatan. Nah, mungkin perlu dimotivasi aspek itu, gitu ya. Yang namanya sukses, berhasil itu tidak hanya ukuran materi, gitu. Dan seterusnya. Karena ukuran sukses dalam Islam, maka di dalam tadi ya, surat Al-Baqarah yang tadi. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dan di ayat 5-nya itu kan, ulaika humul muflihun. Mereka yang menjadikan Quran sebagai way of life, menegakkan sholat, menafkahkan rizki, iman kepada seluruh yang diperintahkan Allah. Ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang muflih. Apa itu muflih? Beruntung, sukses. Sukses menurut Allah loh, bukan sukses menurut manusia. Sukses menurut Allah. Berarti dunia akhirat sukses, gitu ya. Jadi tidak hanya asumsi, pokoknya bekerja duitnya banyak, bisa beli apa aja, udah itu sukses. Jangan-jangan duitnya buat nabung isi neraka, jangan-jangan gitu. Waktunya jangan-jangan habis tuh, nggak karuan gitu ya, dan seterusnya. Mungkin itu aspek yang perlu diingatkan ya di milenial ketika kaitannya dengan tadi. Nah, kemudian Mbak Kamiladi tadi kaitannya dengan penanganan stres. Kalau saya anggap bahwa Islam itu rahmat. Rahmat itu berarti sebenarnya kalau masyarakat itu kembali kepada Islam secara utuh tadi ya, kalau dalam surat Al-Baqarah 1-5 tadi Islam sebagai Al-Quran sebagai way of life gitu ya, maka akan terwujud itu masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur dalam surat apa itu? Surat 7 ya. Surat 7 itu surat Al-A'raf ayat 96. Apa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah tidak hanya aspek ibadah, nggak cuma sholat gitu ya, puasa tapi di luar perzinahan bejibun, puasa sholat tapi ternyata narkoba nambah banyak gitu ya, anak-anak yang SD berzina makin banyak gitu ya, pornografi di benaknya anak-anak hari ini nambah penuh nih dengan HP, belajar dengan pakai HP gitu ya. Apa ternyata dalam surat Al-A'raf ayat 96
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya ahlul qura, penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah kampung, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Maka Allah akan mengocorkan, mencurahkan dari langit dan dari bumi keberkahan. Apa berkah? Ya berarti itu tadi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Penuh gemah ripah roh jinawi, masyarakatnya sehat walafiat, lahir dan batin gitu ya. Kenapa? Karena takwa kepada Allah tidak hanya aspek ibadah saja, aspek masyarakat, pergaulan, aturan hidup dipakai dari Allah. Sehingga apanya? Tanda petik masyarakatnya waras gitu lah ya. Masyarakatnya waras. Hari ini sholat sih sholat, pergi haji penuh, umrah penuh. Tapi giliran pil, aduh pada tipu-tipu gitu ya. Hari ini berjanji, besoknya nipu rakyatnya, sekota itu ditipu rame-rame, dibohongin gitu ya. Janjinya penuh dengan kebohongan gitu ya. Dan sebagainya. Rakyat nggak jadi tolak ukur. Akhirnya apa misalnya ya, nanti nggak akan BBM nggak akan naik, nanti ini akan murah, ini murah. Itu sebenarnya gedabrus gitu istilahnya apa? Gombal semuanya gitu ya. Apa gombal? Ternyata dia tidak pernah memperhatikan rakyatnya kesulitan air, kesulitan listrik, kesulitan BBM. Yang dipikirin siapa? Yang kemarin bayarin pilkada. Nah ini kan masyarakat sakit. Kenapa? Sekampung itu dibikin sakit gitu ya, karena segala macam mahal, biaya hidup mahal. Nah, dibikin stres gitu ya. Tidak hanya 1-2 orang tadi gara-gara diputus cinta gitu ya, kena gempa, terus enggak. Ini dibikin stres secara sistemik. Sehingga solusinya juga harus sistem. Makanya tadi Allah mengingatkan, kalau Islam sebagai way of life, dalam maka mereka adalah orang-orang yang muflihuna, beruntung, sukses dunia akhirat. Apa cirinya? Masyarakat sukses ini. Amanu wattaqau. Masyarakat itu, kampung itu, desa itu, negeri itu, amanu, beriman. Wattaqau, dan bertakwa. Bertakwa itu apa? Menjalankan seluruh perintah Allah, dan meninggalkan semua larangannya. Jadi nggak pilih-pilih kayak prasmanan nih ya Bu ya. Kalau kita kondangan di prasmanan makanan apa manten itu di gedung-gedung di apa kita kan pilih-pilih. Oh enggak. Berarti apa? Mau yang enak nggak enak, udah dikerjain tuh yang dari Allah. Karena pasti baik buat masyarakat. Pasti mengandung keberkahan buat masyarakat. Dunia dan akhirat. Kenapa? Itu obat loh dari Allah, itu obat itu. Solusi hidup itu obat dari Allah. Sehingga nggak berpenyakitan tuh masyarakatnya. Gitu ya. Bayangkan hari ini bunuh-bunuhan sesuatu yang biasa, gitu ya. Saling telikung sesuatu biasa, gitu ya. Saling tipu-tipu, hoak, membohongi masyarakat itu biasa. Itu kan penyakit sebenarnya, penyakit masyarakat. Belum lagi tadi perzinahan, aborsi, gitu ya, ribawi. Aduh, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Nah itu hanya bisa ketika dilakukan apa masyarakat itu disolusi dengan Islam secara utuh. Sehingga Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu apa? Udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Oh, berarti kalau kita kayak prasmanan udah yang enak-enak aja, yang itu jangan dipakai. Nah, berarti kita ngikutin langkah-langkah setan tuh. Udah siap-siap setannya, ayo masuk di dunia narkoba, si setan nambah banyak. Masuk di ribawi, nambah banyak. Yang haji banyak, ribawinya juga tetap banyak. Yang pergi haji banyak, yang umroh banyak, tapi ternyata narkoba makin banyak. LGBT kok nambah banyak. Nah ini kan berarti apa? Wah si setannya makin tumbuh berkembang nih. Kenapa? Karena pilih-pilih tadi yang diimani dari Allah itu hanya yang dianggap yang enak-enak bagi dia. Nah itu ya, jadi masyarakat sehingga apa masyarakat sembuh ya harus ini kembali kepada Allah secara utuh. Kepada Quran secara utuh gitu ya. Allah mengingatkan dalam Al-Baqarah 208 tadi. Sama Allah mengingatkan keberkahan langit dan bumi mengantarkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu kan beneran yang kita doa tiap hari ini. Rabbana atini Allah pengen nih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan sampai makan enak, sejahtera, gaji banyak, seneng tuh semuanya, rumah mewah, tapi ternyata nyemplung neraka bareng-bareng. Nauzubillah min dzalik. Kita nggak ingin. Karena pengennya di dunia juga hasanah, di surga, di akhirat masuk surga. Ya, pengennya rame-rame masuk surganya, nggak cuma sendiri. Nah, rame-rame masuk surga gimana? Berarti masyarakatnya nih, jangan cuma sembuh sendiri. Itu sekampung sakit cuma satu keluarga itu doang yang sehat. Yang lain nyemplung neraka karena berbondong-bondong maksiatnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu tuh kalau kriteria masyarakat yang sehat ya.
Saya kira itu mungkin kembalinya jadi kembali kepada mengikuti perintah Allah secara utuh gitu ya. Sehingga keberkahan dari langit dan bumi, Masya Allah. Saya cuma mikir, lah Allah itu nggak cuma manusianya loh, itu hewan aja bersyukur itu ketika Islam kafah. Kenapa? Nggak ada yang mendolimi hewan, yang nyembelih kucing nggak ada gitu ya. Kayak Medan hari ini banyak yang nyembelih kucing misalnya. Kemudian hewan itu disengsara, dibunuhnya nggak beri kehewanan. Kenapa? Nggak pakai Islam. Coba kalau pakai Islam, hewan aja dapat berkah, nggak dianiaya ketika disembelih. Coba sudah baca Bismillah, tidak didolimi, Masya Allah. Apa itu nggak berkah itu? Nggak cuma manusianya, hewan aja nggak stres loh ketika bisa dilaksanakan Islam secara utuh. Hewan aja nggak stres, apalagi manusianya. Hari ini ayam dibikin stres, disingsang itu sebelum disembelih, kepalanya dibawa naik motor, disiksa. Astagfirullahaladzim. Begitu ketika tidak menjalankan yang dari Allah secara utuh, akhirnya jangankan manusia, hewan juga akhirnya dibikin stres karena diperlakukan tidak sesuai dengan yang dimau Allah. Itu mungkin ya, saya kira mohon maaf. Baik, terima kasih Ustazah, terima kasih Dr. Sivi dan ibu-ibu ya, kebanyakan tadi ibu-ibu yang bertanya baik secara japri maupun di room chat yang saya pandu. Pada intinya adalah untuk untuk milenial yang tadi di PHK itu sebaiknya kita mendengar begitu, kemudian secara perlahan-lahan bertahap gitu kita berikan contoh-contoh masukan, kemudian juga kita biarkan mereka mencari solusinya sendiri begitu. Kemudian kalau dari sisi agama ya harus dipahami bahwa itu semua adalah bagian dari keyakinan kita akan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita harus bersyukur apapun yang terjadi, kita cari hal yang positifnya, kemudian diambil hikmahnya, kemudian menambah amal soleh dan menambah ilmu. Kemudian mengenai penyakit di masyarakat tadi sudah dibahas sebelumnya, ya intinya kembalikan kepada Islam bahwa Islam merupakan the way of life, begitu tadi sudah dibahas. Kemudian mengenai yang sulit tidur itu biasanya menurut Dr. Sivi karena adanya misalnya obat-obatan, narkoba, kemudian olahraga yang over. Kemudian ini harus diatasi misalnya dengan ritual-ritual, dengan wudhu, bebersih atau membersihkan diri dan lingkungan misalnya, juga tidak minum teh dan kopi hingga pukul 16 ya karena mengandung kafein yang membuat lebih tahan melek seperti itu, mandi air hangat, kemudian rileks ya. Kemudian kalau masih sulit lagi tingkatnya lebih berat itu dengan dilepasnya jam dinding atau jam sekitar kita akan tidur, juga handphone ya. Handphone juga dijauhkan, tapi mungkin ya Dr. Sivi pengalaman beberapa orang mungkin dengan mendengarkan musik-musik tertentu atau zikir juga mungkin juga dibantu handphone itu dapat membantu, mungkin pengalaman dari kita. Kemudian tadi juga adanya keguguran yang membuat trauma begitu dan mudah-mudahan sembuh traumanya dan saya juga berbagi, mohon izin karena tentu kita ikut prihatin Dr. Sivi keguguran 3 kali begitu. Dr. Sivi saya juga keguguran, saya dikuret 3 kali, anak kami meninggal 2 dan total hamil itu 8 kali, yang ada 3 begitu ya. Jadi semangat ya, saya melahirkan terakhir umur 41 dan alhamdulillah berhasil dengan ASI eksklusif dan seksio 2 kali atau dibedah 2 kali untuk melahirkan itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semua yang di sini dan menyimak semangat, insya Allah ya Allah menolong dan mudah-mudahan kita doakan narasumber yang sudah luar biasa, terutama Dr. Sivi yang belum mempunyai keturunan, katanya begitu tadi. Kita doakan ya kalau Dr. Sivi berkenan dan Mas Rudi ya, suami beliau itu Mas Rudi ramah dan kita merasa dekat sekali gitu ya Dr. Sivi, Mas Rudi. Demikian para hadirin, apabila ada kekurangan tentunya dari saya selaku moderator, kami mohon maaf lahir dan batin, dan sebelum kami tutup, kami mohon izin untuk Ibu Ustazah memimpin doa, dan bagi apabila ada yang belum puas dengan jawaban, mohon maaf waktu sudah habis, dan silakan menghubungi secara pribadi, nanti kalau para narasumber berkenan menjawab akan kami teruskan insya Allah. Monggo Ibu Ustazah dipimpin doa, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk menambah tambahan ngopi kita pada malam hari ini, kita senantiasa mendapat rahmat Allah, ampunan Allah, dan ridho Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan ni'amahu wa fi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li abaina wa ummahatina wa li masyayikhina fid din wa lil awliya'i was siddiqin wasyuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wa ikhwanina wa akhwatina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman ahabbana fik wa liman ahsana ilaina walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batana fi baladina khassah wa bil buldanil muslimina 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين الحمد لله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi. Semoga sehat walafiat. Pandemi segera selesai. Allah memutus pandemi dan kita mendapatkan hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Warahmatullahi Sama-sama wa iyyakum. Terima kasih, Bud. Sami-sami. Terima kasih, monggo loh yang akan istirahat. Pasti sibuk sekali tadi Bu Ibu, Dokter Sivi, Bu Ustazah. Dokter Sivi. Iya. Iya, Bu. Iya. Salam buat Mas Rudi. Semoga segera diberi momongan yang soleh, soleha, yang hebat-hebat dunia akhirat. Amin. Terima kasih, Bud. Sami-sami. Semuanya. Ya. Terima kasih, Dokter Ferial. Monggo. Dokter Ferial mana ini? Ya, nyimak-nyimak, Bu. Oh, sampai lupa belum foto, tapi kita ada YouTube sih, jadi tinggal di screenshot di YouTube ya, Dokter Ferial ya. Ya, siap, Bu. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Sebenarnya kalau ditayangkan di YouTube tuh enaknya tidak usah diringkas ya sebenarnya.
Tapi saya diberi tugas untuk meringkas oleh Dokter Feria. Enaknya di YouTube begitu. Bagus Bau, jadi ini jadi orang lebih tajam karena di Alhamdulillah, amin, amin, amin. Terima kasih. Saya sedang belajar, Bu Ustazah. Alhamdulillah. Monggo loh. Ya deh. Kita Monggo, izin lift monggo. dulu ya, Bu. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak yang jaga gawang deh, monggo. Jazakumullah semua. Ya, terima kasih Bu Ustazah. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang sedang koas. Terima kasih semuanya. Boleh saya sapa, saling kenal ini. Itu Bu Dela atau Mbak Dela, Bu Far, Bu Herni atau Mbak Herni. Udah pada kenal ya. Belum. Ini salam kenal saya sebut. Ibu Khairida Aziz, Ibu Syafa Syafira, Ibu Sri Lestari, Ibu Titin. Semua takdir. Alhamdulillah semuanya jazakumullah khair.